Ayo kita panggil orang pinter. Untuk apa? Ya untuk menghubungi roh orang mati yang masih ada di situ. Demikianlah keyakinan masyarakat kita. Pemanggilan arwah. Alkitab melarangnya. Memanggil arwah sama dengan menggunakan roh jahat. Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Kita mau berbicara mengenai soal pemanggilan arwah. Kita akan bahas secara ajaran Katolik itu seperti apa. Bagaimana pandangan Gereja Katolik mengenai pemanggilan arwah. Demikian juga bagaimana seharusnya seorang Katolik menyikapi persoalan ini. Saya akan mengawali dengan fenomena umum. Maksudnya apa? Maksudnya adalah satu kenyataan yang real di tengah masyarakat. Bagaimana masyarakat kita itu rupanya punya satu keyakinan umum yang terkait dengan persoalan arwah. Beginilah keyakinan umum di dalam masyarakat, yaitu ada roh orang mati yang tidak langsung ke akhirat. Nah, itulah keyakinan umum yang ada di tengah masyarakat. Ada roh orang mati yang tidak langsung ke akhirat. Lalu kemana? Ya masih beredar di bumi ini. Saya kira cukup banyak orang Katolik kok juga meyakini keyakinan umum yang seperti ini. Variannya macam-macam. 40 hari masih beredar di sekitar rumah, jadi tidak langsung ke akhirat, secara bertahap. Ada yang meyakini kalau kesedihannya sudah hilang, baru dia naik arwah itu. Atau kalau ada masih urusan-urusan duniawi yang belum diselesaikan, arwah tidak langsung ke akhirat, dan lain sebagainya. Variannya sangat bervariasi, sangat bermacam-macam. Pendek kata adalah ada keyakinan umum di dalam masyarakat bahwa masyarakat meyakini ada roh orang mati yang tidak langsung ke akhirat. Artinya roh itu masih beredar di muka bumi ini. Masih menampakkan diri, masih memberi tanda-tanda, masih ngetuk-ngetuk pintu, masih memperdengarkan suara langkah kakinya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu keyakinan umum. Mungkin Anda yang mendengarkan ini juga ada yang yakin mengenai hal itu. Saya kira kok ada di antara Anda yang mendengarkan ini yang masih punya keyakinan yang dianut oleh masyarakat itu. Dan ini memang keyakinan yang begitu menyebar luas, masif di dalam masyarakat Indonesia terutama. Ini hampir semua suku punya keyakinan seperti itu. Itulah yang disebut sebagai roh gentayangan. Variannya juga banyak roh gentayangan itu, seperti sudah saya sampaikan di bagian awal tadi itu. Saya kasih satu contoh deh. Saya kasih contoh mengenai sesuatu yang mengerikan, seperti tagline-nya, flyer-nya itu ya. Jangan ikut sendirian. Jadi saya peringatkan, kalau Anda nonton ini sendirian, ikut sendirian, ajaklah teman ya. Maksudnya ajaklah teman untuk bergabung dalam ruang virtual ini supaya dapat mendalami persoalan ini ya. Tenang, di awal kita sudah berdoa Santo Mikael, maka tidak akan terjadi apapun dengan Anda. Ini contohnya mengenai orang bunuh diri, yaitu tinggal talinya saja ya. Katakanlah ada orang bunuh diri di suatu pohon atau di suatu tempat atau di suatu rumah tua dan lain sebagainya. Apapun itu, intinya ada orang yang bunuh diri. Nah, di dalam keyakinan masyarakat, seperti yang kita ungkap di bagian awal tadi, di tempat di mana orang itu bunuh diri, kemudian orang-orang mulai memberi kesaksian. Iya, ada suara nangis malam-malam. Iya, ada suara merintih malam-malam. Iya betul, aku juga dengar. Aku juga dengar. Aku juga dengar. Lalu mulailah heboh masyarakat di sekitar tempat di mana orang gantung diri itu. Ada suara yang menangis lah, minta tolong dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Makin berkepanjangan cerita-cerita seperti itu. Dan orang umumnya berpendapat, itu rohnya masih di situ. Itu kan keyakinan umum, rohnya masih di situ karena orang bunuh diri berarti kematian yang tidak wajar. Kematian yang tidak wajar berarti rohnya tidak langsung pergi ke akhirat.
masih menggelantung di situ, masih bergentayangan di situ. Rohnya masih di situ. Ayo kita panggil orang pinter. Umumnya seperti itulah yang terjadi. Untuk apa? Ya untuk menghubungi roh orang mati yang masih ada di situ. Demikianlah keyakinan masyarakat kita. Kemudian betul dipanggil orang pinter. Ya macam-macam orang pinter tuh. Ya dukun lah, paranormal lah, apapun, cenayang lah. Itu namanya berbeda-beda, tetapi intinya sama. Orang yang bisa menjadi medium, menghubungi alam gaib, dan sebagainya. Dipanggil betul. Namanya adalah Mbah Bayuni. Lalu Mbah Bayuni itu mendatangi tempat orang bunuh diri itu di bawah talinya, kemudian dia mulai membakar ini itu, mengucapkan mantra ini itu, bul dikibal lagi bul dekurukunuk umbernak umrakorokot tokorok korona koronces koroncis kunduk umbrek apapun lah itu. Lalu kemudian si orang pinter ini, dukun ini, paranormal ini, cenayang ini, apapun namanya, kemudian mulai menghubungi si arwah yang gantung diri di tempat itu. Hai arwah, siapakah namamu? Bla 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 bla. Apa maumu? Bla 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 bla. Dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Apa pesanmu? Dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itulah yang disebut pemanggilan arwah. Pemanggilan arwah berarti orang yang sudah mati diajak bicara, dicari infonya, kemudian ditanya ini dan itu, ditanya maunya apa. Kalau ada yang belum selesai, kiranya diselesaikan dengan cara bagaimana, apa pesan-pesannya untuk anak-anaknya, atau untuk cucunya, atau untuk keluarga besarnya, dan lain sebagainya. Intinya, berkontak dengan arwah orang yang mati itu. Nanti betul kemudian juga ada jawaban biasanya ya. Si mati itu bilang begini, 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 begitu. Macam-macam caranya. Bisa saja caranya itu si orang pinter atau paranormal atau dukun atau cenayang itu seperti kemasukan. Aku adalah, sebut siapa yang mati itu. Kemudian mulai ngomong, wahai anak-anakku, aku benar papamu. Buktinya adalah begini, begini, begini. Dan memang bisa membuktikan bahwa dia itu si ayah atau si engkong atau si eyang, siapapun orang yang meninggal itu. Nanti keluarganya biasanya akan bertanya, kalau kamu benar eyang kami, di manakah letaknya ini? Itu mungkin sesuatu yang rahasia. Dan nanti roh itu akan menjawab dengan tepat. Jadi ketika nanti orang bertanya kepada roh itu akan mampu menjawab bahkan hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang rahasia. Kalau benar engkau adalah engkong kami nggak ada yang tahu brankas engkong itu yang di kamar engkong nomornya berapa. Nanti dia akan menjawab, nomornya 3211, 3211, 3211. Ketika dibuka betul 3211. Apapun hal tersembunyi yang ditanyakan mengenai si mati itu umumnya akan bisa dijawab. Kalau memang dukun atau orang pintar itu bukan dukun kaleng-kaleng dalam arti hanya mencari uang dengan menipu, tapi betul-betul bisa berkontak dengan alam gaib, dengan dunia roh. Itu yang disebut pemanggilan arwah. Orang mati dipanggil kembali. Kemudian nanti biasanya keluarganya akan siap laksanakan, Mbah. Pesan-pesan engkong akan kami laksanakan. Pesan-pesan papa akan kami laksanakan. Nah, kemudian dilakukanlah aneka pesan itu. Orang menganggap bahwa itu adalah roh si engkong, roh si papa, dan lain sebagainya. Karena memang itulah keyakinan umum dalam masyarakat. Roh si mati masih berkeliaran di sini. Dalam contoh orang yang gantung diri tadi berarti roh orang yang gantung diri di situ dikontak, dihubungi, maunya apa, dan lain sebagainya. Karena roh orang yang gantung diri masih ada di tempat dia menggantung diri itu. Itulah yang dimaksud roh gentayangan.
Dan kemudian kalau kita membahas roh gentayangan, variannya banyak. Ada roh gentayangan karena kematian yang mengerikan, umpamanya tabrakan di perapatan, kemudian mati di perapatan, hancur, kepalanya pecah, dan lain sebagainya, nggak usah diperpanjang karena akan ngeri. Intinya karena kematian mengerikan. Kemudian setiap malam di perapatan itu akan muncul tangisan, atau jeritan, atau permintaan tolong, atau adu-adu. Orang menganggap itu yang tabrakan kemarin masih ada di perapatan situ, kesakitan rohnya, dan lain sebagainya. Bisa juga kematian karena bunuh diri. Misalnya gantung diri seperti dalam cerita kita. Atau juga orang yang menenggak racun, dan sebagainya. Jadi orang mengira di tempat gantung diri itu masih ada di situ. Di tempat orang terlentang di rel kereta api sehingga dilindas kereta api karena dia bermaksud bunuh diri, di rel itulah orang yang mati itu masih ada di situ. Tetapi tidak hanya menyangkut dua hal ini, menyangkut juga kematian yang wajar. Jadi kematian yang sewajarnya mati lumrah, yang meninggal karena tua misalnya, kemudian keluarganya melihat engkong masih muncul di depan rumah, terlihat aromanya engkong, kemudian tiba-tiba muncul tanpa ada sesuatu, atau kalau umpamanya engkong biasanya merokok cerutu, kok tiba-tiba seluruh rumah bau cerutu, wah engkong datang. Itu bisa varian-varian seperti itu. Pendeknya roh gentayangan adalah roh orang yang mati itu masih beredar di bumi ini. Ini keyakinan masyarakat loh ya. Jadi videonya jangan dipotong, nanti dikira Romo Bayu mengajarkan roh gentayangan, mengajarkan ini dan itu, mengajarkan memanggil dukun. Tidak. Ini semua tadi judul awalnya adalah fenomena masyarakat. Inilah fenomena masyarakat. Keyakinan umum dalam masyarakat kita bahwa ada roh orang mati yang tidak langsung ke akhirat karena masih beredar di bumi, disebutnya roh gentayangan. Sayangnya, saya katakan, sayang seribu sayang, orang Katolik pun juga mengikuti keyakinan umum masyarakat ini tanpa mengecek sesungguhnya ajaran gereja Katolik itu seperti apa terkait dengan pemanggilan arwah dan juga terkait dengan roh gentayangan. Maka bagian yang kedua, kita akan membahas mengenai roh gentayangan, apakah benar ada roh gentayangan itu. Gambar berikut akan sedikit mengerikan, jadi Anda siap-siap dulu. Kita akan mulai dari satu pertanyaan. Apakah benar roh gentayangan itu ada? Di dalam kenyataan roh gentayangan itu ada. Loh katanya Rama pernah menjelaskan roh gentayangan itu nggak ada di video yang lain. Jangan bingung. Ketika saya mengatakan roh gentayangan tidak ada dalam video yang lain, saya mengatakan dalam konteks orang yang meninggal, ya. Orang yang meninggal bergentayangan itu tidak ada. Tapi kita ini sedang membicarakan roh gentayangan. Nanti akan lebih jelas. Di dalam kenyataan memang ada roh gentayangan. Seperti tadi sudah kita bahas di bagian depan. Beberapa orang dan cukup banyak mengalami seperti itu. Yang lebih penting adalah orang salah paham mengenai hal itu. Salah pahamnya apa? Orang banyak mengira bahwa roh gentayangan adalah arwah orang yang mati. Arwah si mati. Padahal sebenarnya arwah gentayangan bukanlah arwah si mati. Kalau kita melihat menurut ajaran gereja Katolik, keyakinan umum dalam masyarakat yang menganggap bahwa roh orang mati masih berkeliaran di bumi, roh orang mati belum langsung ke akhirat adalah keyakinan yang salah di dalam ukuran ajaran gereja Katolik. Saya mau mengatakan, kalau Anda Katolik dan meyakini keyakinan umum seperti ini, Anda jatuh ke dalam keyakinan yang palsu. Tentu kita tidak bisa mengukur orang yang beragama non-Katolik ya. Kalau non-Katolik berpendapat seperti ini silakan. Karena siapa tahu di dalam keyakinan agamanya ada ajaran seperti ini. Kita tidak bisa menghakimi ajaran agama lain. Tetapi sesungguhnya kalau kita mau setia dalam ajaran gereja Katolik, tidak ada. Roh orang mati masih berkeliaran itu. Maka sesungguhnya roh gentayangan kenyataannya ada, tetapi orang salah paham. Orang mengira roh gentayangan adalah roh orang mati. Padahal sesungguhnya roh gentayangan, saya katakan, pasti roh jahat alias setan.
Kenapa kok setan itu kemudian muncul? Karena dia menyamar sebagai roh orang yang mati. Nah, disinilah persoalannya. Maka tadi saya katakan, roh gentayangan ada, tetapi orang salah paham mengenai itu. Roh gentayangan dianggap sebagai roh orang yang mati. Padahal roh gentayangan adalah roh setan yang menyamar sebagai roh orang mati. Tujuannya apa? Untuk membuat penyesatan. Penyesatan pertama adalah kamu mengira itu engkongmu padahal setan. Itu penyesatan yang pertama. Sehingga apapun nanti yang dikatakan kamu percaya. Karena kamu meyakini yang berbicara itu roh engkong kamu, roh eyang kamu, roh papa kamu, roh mama kamu. Padahal itu roh setan. Itulah penyesatan yang dilakukan oleh setan. Sehingga apapun yang dia katakan akan kamu percaya. Karena di dalam pikiranmu kamu sedang berbicara dengan engkongmu, roh engkongmu, padahal kamu sedang berbicara dengan setan yang menyamar sebagai engkongmu. Kemudian ada orang bertanya, kalau itu setan kok dia bisa tahu macam-macam ya Rama ya? Ya tentu saja tahulah. Sebelum engkongmu hidup, setan sudah hidup. Setan tuh kan sudah hidup sebelum kita hidup. Jadi dia tahu macam-macam hal bahkan yang tersembunyi. Yang kedua, kalau kita tahu hakikat setan itu apa, maka kita tidak perlu heran. Setan adalah malaikat. Malaikat kekuasaannya besar. Maka untuk tahu hal-hal yang tersembunyi, seperti tadi itu sandi di dalam brankas, sesuatu hal-hal yang tidak pernah terungkap, setan tahu karena setan malaikat yang penuh dengan kuasa. Setan kan malaikat yang jatuh. Kalau Anda yang mendengar ini dan masih bingung, loh kok setan kok malaikat tuh gimana sih Rama? Anda nanti datang dulu ke channel YouTube Katkit, Anda lihat yang berkaitan dengan alam gaib supaya pemahaman mengenai setan dan malaikat menjadi jelas. Ini saya andaikan mengerti, sehingga saya langsung ngomong seperti itu supaya tidak perlu menjelaskan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Intinya di sini. Maka di sini saya beritahu Anda dengan sungguh-sungguh menurut ajaran gereja bahwa kalau hari kesekian kamu ditampaki oleh yang mati itu kepastiannya mutlak itu adalah setan yang menyamar sebagai si mati. Rama ngomong begitu landasannya apa? Memangnya tahu persis? Ya, saya tahu persis karena gereja Katolik yang memberitahu saya, tentulah begitu. Kenapa kok begitu sih ajaran Katolik? Kenapa kok kita yakin bahwa roh gentayangan adalah setan yang menyamar sebagai roh orang mati? Karena ajaran gereja mengatakan roh orang mati tidak mungkin gentayangan sebab langsung diadili dalam pengadilan khusus. Saya ulangi. Ajaran gereja mengatakan roh orang mati tidak mungkin bergentayangan sebab roh orang mati langsung diadili pada detik dia meninggal. Dan ini jelas dalam ajaran gereja Katolik. Kalau Anda menguasai rute orang mati, sebagaimana pernah saya jelaskan, dan itu Anda bisa putar di channel YouTube Katkit, kita akan tahu persis bahwa detik itu juga orang mati, rohnya diadili sehingga tidak mungkin bergentayangan. Bahasa gampangnya tidak mungkin ada roh yang lepas semaunya sendiri, beredar ke sana kemari, bergentayangan ke sana kemari, karena setiap roh orang yang mati langsung diadili. Kita menengok sedikit rute orang mati, tidak akan berpanjang-panjang, saya andaikan Anda sudah mengerti. Begitu orang mati dipisahkan jiwa dan raganya, raga kemudian mengalami pembusukan menjadi tanah kembali, jiwanya diadili. Kapan diadili? Pada saat kematian. Namanya pengadilan pribadi, pengadilan khusus, atau pengadilan yang pertama. Dan orang akan langsung jelas apa ke surga, apa ke neraka. Atau surga yang tertunda namanya purgatorium. Tidak saya bahas lagi, ini hanya mengingatkan. Keyakinan gereja Katolik bahwa tidak mungkin ada roh orang mati bergentayangan beredar di bumi berdasarkan rute orang mati ini yang sangat jelas, terutama bagian yang saya beri tanda ini. Nah itu. Detik itu juga orang mati. Itu ditegaskan di dalam KGK 1021. Ini saya mengulang sedikit mengenai rute orang mati, sebenarnya sudah orang mengerti semua. Setiap orang langsung sesudah kematiannya diganjari, maksudnya diadili. Langsung sesudah kematian dalam bahasaku adalah detik itu juga orang mati.
Mana ayatnya? Mana ayatnya? Ayatnya mana? Ada ayatnya, saudara. Lukas 16, 22 sampai 23. Pemahaman mengenai langsung diadili ini penting untuk mengerti bahwa orang mati tidak kembali. Orang mati tidak bisa dipanggil lagi. Orang mati tidak bisa beredar di dunia ini lagi. Orang mati tidak bisa bergentayangan lagi karena detik itu juga diadili. Bahkan penegasan di dalam KGK 1021 lebih jelas lagi bagian-bagian selanjutnya. Nasib tetap, sudah jelas. Sudah masuk surga atau neraka atau surga tertunda, namanya purgatorium. Jadi pengertian mengenai bagian rute orang mati ini memberi kita keyakinan di dalam ajaran Katolik tidak mungkin terjadi roh gentayangan kalau yang dimaksud adalah roh orang mati itu. Maka kesimpulannya adalah itu roh setan, begitu. Karena roh di dunia ini kan hanya roh manusia dan roh malaikat. Dan roh malaikat terbagi dua. Malaikat setia kepada Tuhan tetap namanya malaikat, malaikat jatuh namanya setan. Hanya itu saja. Tentu ada Roh Kudus, tapi kan Roh Kudus tidak merasuki orang dalam arti kemudian kemasukan, lalu seperti medium dan lain sebagainya itu. Jadi kesimpulan di sini sangat jelas. Ini roh gentayangan tidak mungkin terjadi kalau yang dimaksud roh gentayangan adalah roh orang mati itu. Berarti roh gentayangan setan yang mengelabui. Artinya kalau kamu memanggil orang mati, kamu pikir kamu sedang memanggil si orang yang mati itu. Tetapi sesungguhnya yang datang adalah setan yang mau mengelabui kamu karena pengetahuanmu yang tidak mengikuti ajaran gereja. Jadi sebenarnya di sini kita buka kedok si setan yang mau mencoba mengelabui kita. Jadi roh gentayangan adalah setan yang mengelabui. Oleh sebab itu artinya kalau kamu berkontak dengan arwah, memanggil arwah dengan Pak Dukun, ada medium yang datang, kamu sedang berkontak dengan setan. Ini caranya. Variannya juga beberapa. Varian pertama, dengan seorang pinterlah, dukun, paranormal, cenayang, apapun namanya, yang dia hanya lalu dia mengatakan, si engkong berpesan begini-begini. Bisa juga dengan cara yang lain, dengan medium. Orang datang menjadi medium. Jadi kemudian aku adalah engkongmu sekarang yang berbicara, nak. Nah, itu varian yang kedua. Jadi medium, ada medium bisa paranormal, cenayang, siapapun. Kadang-kadang juga orang Katolik, ya. Jadi kalau kamu yang mendengarkan ini dan mempraktekkan menjadi medium berkontak dengan arwah, mohon maaf, Anda sedang ditipu mentah-mentah oleh setan. Anda mengira berkontak dengan roh orang mati, engkong yang meninggal, tapi sesungguhnya Anda sedang berkontak dengan setan yang menyamar Anda karena Anda tidak mendengarkan ajaran gereja. Barang siapa tidak mendengarkan ajaran gereja, dia akan tersesat dan berkontak dengan arwah pikirannya, tapi dia sedang berkontak, menghubungi, berbincang-bincang dengan setan. Dan setan cekakak-cekikik ketika ada seorang medium, apalagi mediumnya orang Katolik. Saya katakan ini sejujur-jujurnya, seluruh-seluruhnya, supaya jika Anda yang mempraktekkan seperti ini, Anda diingatkan mengenai ajaran gereja Katolik yang sesungguhnya dan tidak disesatkan oleh keyakinan umum dalam masyarakat yang sesungguhnya tidak selalu sesuai dengan ajaran iman gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Maka praktek medium-mediuman itu hentikanlah jika kamu melakukannya, atau pernah melakukannya, atau pernah meminta tolong, atau bahkan Anda menjadi mediumnya sendiri. Anda memiliki karunia, Anda pikir itu karunia, padahal itu sama sekali bukan karunia dari Tuhan, tapi sesungguhnya adalah merupakan pemberian dari setan supaya Anda bisa berkontak dengannya. Tetapi di situ kamu ditipu mentah-mentah, dan penipuan itu sayangnya berhasil di mana-mana.
Saya ulangi, penipuan setan bagian ini sayangnya berhasil di mana-mana. Kenapa kok berhasil di mana-mana? Karena orang Katolik sekalipun tidak mendengarkan ajaran gereja, tidak mendengarkan apa kata Alkitab, malah mendengarkan ajaran masyarakat. Memangnya pengajarmu masyarakat. Memangnya Alkitabmu masyarakat, memangnya pedomanmu masyarakat. Ayo, kita bangun dari tidur mengenai persoalan-persoalan seperti ini. Jangan lagi ditipu oleh roh jahat, saudara. Dengarkan kata gereja, dengarkan kata Alkitab, baca katekismus. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Saya tahu ini akan mengagetkan dan mungkin juga membuat merah atau bahkan marah kalau Anda mempraktekkan menjadi medium dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi saya seorang presbiter Katolik berkewajiban menyampaikan apa ajaran Katolik dan apa nanti kata Alkitab yang akan kita dengarkan sebentar lagi. Hei, ingat baik-baik, Alkitab melarangnya, saudara. Kalaupun yang depan-depan tadi Anda nggak terlalu paham, karena mungkin Anda selama ini nggak tahu rute orang mati menurut ajaran Katolik, ya oke lah. Tetapi kalau Anda buka Alkitab jelas-jelas. Bahkan orang yang sering bertanya mana ayatnya pun akan sangat jelas mengenai persoalan ini. Mana ayatnya, akan saya tunjukkan ayatnya. Maka saudara, kalau nanti mungkin belum terlalu paham, kamu yang dengar sekarang mungkin belum terlalu paham mengenai rute orang mati, meluncur ke channel Katkit Perdalam. Tapi kalaupun itu Anda nggak terlalu paham mengenai persoalan itu, jelas-jelas ayat-ayat Alkitab melarang kita berkontak dengan arwah, berkontak dengan orang mati, memanggil orang mati, berhubungan dengan orang mati, ngobrol dengan orang mati, minta petunjuk dengan orang mati, dan sebagainya, dan sebagainya. Variannya banyak, tapi itu dapat diringkas dengan satu kata, kontak dengan arwah, pemanggilan arwah. Variannya memang macam-macam. Ingat baik-baik, Alkitab melarangnya. Aku sedikit galak berbicara ini bukan untuk apa-apa, untuk membangunkan Anda dari tidur panjangmu yang berkepanjangan justru mendengarkan suara-suara fenomena dari masyarakat, kurang mendengarkan ajaran Tuhan via gerejanya. Kita lihat apa kata Alkitab. Ulangan 18, 10 sampai 12. Janganlah didapati, berarti jangan, larangan. Ayat 11 apa? Pemantra dan seterusnya langsung kepada yang saya cetak warna kuning. Janganlah ada seorang yang bertanya kepada arwah. Perhatikan itu. Jangan ada orang yang bertanya kepada arwah. Ayat Alkitab sangat jelas. Ulangan 18 ayat yang ke-11. Kurang jelas apa lagi? Berarti memanggil arwah menjadi medium jelas bertentangan dengan isi Alkitab. Ulangan 18 ayat yang ke-11. Kalimat selanjutnya, didapati apa? Meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ini memang seperti dibedakan, tetapi ini hal yang sama. Bertanya kepada arwah konteksnya berarti tadi itu memanggil engkau maunya apa, mau pesan apa, itu tanya. Meminta petunjuk, contohnya umpamanya kamu punya usaha harus bagaimana, Kong, tolong ya Kong ya. Atau yang lebih konkret, kalau yang hidup tahun 90-an, itu pasti tahu yang namanya nomor buntut SDSB. Ya. Kong, nomornya yang keluar berapa nanti Kong, buntutnya itu ketunjuk. Ya. Ini jelas sekali. Dan Alkitab katakan, saudara, ulangan 18 ayat 12, kekejian di mata Tuhan. Jelas sekali. Ini nggak usah pakai penafsiran yang aneh-aneh kok. Artinya kalau kita berpedoman pakai ayat ini sajalah. Katakanlah orang nggak paham tentang rute orang mati menurut ajaran Katolik yang dijelaskan di KGK dengan sumber-sumber Lukas dan sebagainya tadi. Seandainya ada orang yang nggak tahu itu, dengan membaca ini jelas apa nggak kata kamu, Win? Jelas, Rama. Kalau tidak boleh memanggil orang-orang yang sudah mati itu. Yes. Dan ini memang langsung dilarang. Penjelasannya di mana? Ya di depan tadi itu. Penjelasannya ada pada ajaran gereja. Di Injil Lukas, di Katekismus 1021 tadi itu, bahwa pada detik orang mati langsung diadili. Itulah kenapa Alkitab melarang
kita memanggil arwah, bertanya kepada orang mati, berkontak dengan orang mati, berkomunikasi dengan orang mati, karena Tuhan tahu itu demit, itu iblis, itu setan. Paham? Saya sebenarnya bukan marah, tapi lebih ininya sedih sebenarnya gitu. Sedih kalau melihat orang Katolik itu malah berputar-putar persoalan ini, dan bahkan ada malah menggiring domba-domba Tuhan pada padang rumput yang beracun. Jangan berhentilah. Praktek-praktek yang tidak jelas, yang malah engkau suburkan, padahal itu hanya keyakinan masyarakat yang tidak punya landasan iman sama sekali, bahkan tidak punya landasan dalam firman Tuhan dalam Alkitab. Apakah ini satu-satunya ayat? Ini bukan satu-satunya ayat. Kita lihat sekarang ayat yang lain. Imamat 19 ayat 31. Ayat ini jelas sekali. Ayat selanjutnya Imamat 20 ayat yang ke-6. Kita lihat di dalam Imamat 20 ayat yang ke-6 dikatakan orang yang berpaling kepada arwah. Berarti berkontak dengan arwah, ngobrol dengan arwah, menghubungi arwah, memanggil arwah. Dikatakan apa? Dalam Alkitab berzina. Dan dikatakan aku sendiri. Akunya di situ Tuhan Allah. Jadi Tuhan Allah menentang orang itu. Dan dikatakan itu perzinahan. Jadi pemanggilan arwah, berkontak dengan arwah, ingin tahu nasibnya arwah apa, itu merupakan perzinahan. Perzinahan rohani. Dan itu melanggar perintah yang pertama. Melanggar perintah yang pertama dengan telak. Jadi larangan ini memang hanya menyebutkan larangan. Tetapi kita sudah belajar di bagian depan tadi, kenapa Tuhan melarang ini? Karena dengan berkontak dengan orang mati, arwah orang mati itu, kamu ditipu oleh setan, itu alasannya. Tuhan tidak mengizinkan itu karena kamu akan ditipu. Maka Alkitab melarang umat Tuhan berkontak dengan arwah. Oke lah, nggak usah tahu mengenai yang ruwet-ruwet. Tapi dengan membaca beberapa ayat tadi ini, harusnya engkau terbuka. Seandainya selama ini engkau pernah melakukannya. Atau sedang melakukannya. Atau masih akan melakukannya karena kamu adalah orang yang berpraktek dengan persoalan seperti ini. Kalau kamu orang Katolik berpraktek menjadi medium ini, mohon maaf aku katakan, kamu mau ke neraka ngajak-ajak orang Katolik yang lain. Sekaligus ini juga menjadi himbauan rohani bagi saudara-saudari. Kalau pernah berkontak dengan arwah, memanggil orang-orang yang disebut pintar itu, apapun namanya pokoknya, dan memanggil medium, apapun bentuk dan variannya, intinya berkontak dengan orang mati, kamu telah jatuh dalam dosa pertama. Segera mencari pertolongan supaya Tuhan sembuhkan. Itu dosa mortal karena dosa melanggar perintah pertama. Jadi segera cari presbiter, cari imam untuk terima sakramen tobat supaya kamu dilepaskan dari dosa mortalmu. Jika engkau masih mau ikut setia kepada Tuhan Yesus, tinggalkan hal-hal yang seperti ini yang hanya berpola pada keyakinan masyarakat. Sebagai penutup, kita akan melihat KGK 2116 yang sebenarnya merupakan penegasan dari Alkitab. Segala macam ramalan harus ditolak, mempergunakan setan dan roh jahat, pemanggilan arwah, atau tindakan-tindakan lain yang tentangnya orang berpendapat tanpa alasan, seakan-akan mereka dapat membuka tabir masa depan. Ini sebenarnya banyak yang diuraikan. Ada hal-hal yang lain, nanti selanjutnya ada juga hal yang lain, tapi tema kita kan pemanggilan arwah. Perhatikan, pemanggilan arwah harus ditolak. Alasannya di bagian bawah. Karena ingin membuka tabir. Padahal beberapa hal tidak Tuhan izinkan tabirnya dibuka. Contohnya, orang yang meninggal ada di mana. Tuhan tidak izinkan kita untuk tahu mereka ada di mana. Memang begitulah, beberapa hal tidak diizinkan Tuhan untuk kita ketahui. Dia ada di purgatori atau di surga, kita nggak tahu. Dan pengen membuka tabir itu berarti melampaui apa yang Tuhan izinkan kepada kita. Dan yang lebih parah, membuka tabirnya, aksesnya justru kepada syaitan, kepada setan. Kan ini lalu berarti sebenarnya pemanggilan arwah pada hakikatnya adalah mempergunakan roh jahat. Nah itu, harafiah loh itu. Memanggil arwah sama dengan menggunakan roh jahat. Ini masih nyambung. Saya sekalian bahas ya, karena
telanjur salah. Jadi yang harus ditolak juga selain tadi itu ada horoskop, astrologi, membaca tangan, palm reading dilarang saudara. Penafsiran pratanda, orakel, petunjuk gaib, paranormal, medium, perhatikan. Perhatikan, ada banyak yang dilarang, termasuk medium. Jadi hal-hal seperti itu dilarang sungguh-sungguh. Berkontak dengan arwah jelas-jelas melanggar firman Tuhan sebagaimana diajarkan gereja Katolik. Ini kesimpulannya. Jadi kalau kita simpulkan perkara mengenai pemanggilan arwah ini atau dengan bahasa lain berkontak dengan arwah ini, kesimpulannya adalah pemanggilan arwah alias berkontak dengan arwah jelas-jelas melanggar firman Tuhan, ayat-ayatnya jelas. Sebagaimana diajarkan gereja Katolik, KGK-nya juga jelas. Itu saudara. Ini ingat baik-baik dan tanamkan. Selanjutnya petunjuk-petunjuk praktis. Ini adalah orang yang ditinggalkan meninggal. Ya, pastilah sedih ya. Ini gambarannya seperti itu, kesedihannya mendalam. Nah, pada saat sedih, biasanya nanti ada yang menawarkan atau bersuara atau berkata-kata, siapapun itu tiba-tiba bisa datang. Ayahmu di alam sana tuh begini loh, bla 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 bla. Nah, ini pintu masuk kalau sudah begitu. Orang ada yang sotoy begini. Ayahmu di sana tuh begini 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 loh. Ayahmu mengirimkan pesan begini begini, tolak. Iya aja, tapi dalam arti ini sudah jelas melanggar Alkitab. Ini sudah jelas berlawanan dengan ajaran gereja. Kalaupun orangnya ngomong-ngomong terus, ya sudah dengarkan kuping kanan keluar kuping kiri, dengarkan kuping kiri keluar kuping kanan, dan tidak usah didengarkan mengenai persoalan ini, tutup, karena itu akan membawa kamu pada pemanggilan arwah, akan membawa kamu pada berkontak justru dengan roh jahat yang ujung-ujungnya malah membuat kamu jatuh pada pelanggaran perintah pertama. Jangan dengarkan. Atau ada yang menawarkan, si Anu menyebut nama si ini, Mas ini bisa, Pak ini bisa, Ci ini bisa, membantu kontak papamu di alam sana. Kita sudah tahu dengan pelajaran malam hari ini, kita sudah mengerti berdasarkan ajaran gereja dan Alkitab, tolak itu. Katakan, sorry saya tidak berminat, atau apapun lah, intinya tidak usah perlu didengarkan. Bahkan juga kalau itu seorang pastor, ya, pastor ini bisa lihat bapakmu, jadi gini loh, bisa nanti pakai medium gini, bla 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 bla, blaka 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 bla. Sekalipun itu seorang pastor, ajaran gereja tidak berlandasan pada ajaran pastor, karena justru sebaliknya ajaran pastor harus berlandasan pada ajaran gereja. Maka kalau ada yang seperti itu, tolak mentah-mentah juga sekalipun itu seorang pastor. Karena ada fenomen 1-2 pastor kita justru terlibat dalam bidang seperti ini, bawa-bawa medium, menawarkan medium, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka waspada, karena apa? Pada saat kita sedih, pada saat kita mengalami ditinggal oleh yang meninggal yang kita kasihi, kalau tidak waspada, kesedihan akibat ditinggal oleh orang yang terkasih, ditinggal mati itu berpotensi membelokkan iman kepada Kristus. Maka pegang kuat ajaran gereja. Sebab bidang-bidang seperti ini gampang dimasuki karena apa? Karena kalau kita sedih, kemudian rasio kita tidak berjalan. Selain itu juga emosional kita terganggu, sehingga apapun info, ini bisa loh, ayahmu begini, ayahmu begitu. Gampang masuk, iya, tolong panggil, jatuhlah kita di sana. Nah itu saudara. Nah kalau demikian, saya tahu kesedihan yang mendalam itu pastilah mengacaukan. Tetapi ingat pelajaran iman ini. Pegang kuat ajaran gereja supaya tidak jatuh pada pemanggilan arwah yang hakikatnya adalah sesungguhnya pemanggilan setan. Demikian masukan yang berharga semoga dapat menjadi pemandu bagi langkah kita agar tidak disesatkan oleh kuasa kegelapan. Shalom.
alaikum.